Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Saya Alifia Putri Hidayati dari Pendidikan Matematika 2021 C Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari Purbalingga. Di sini saya akan membacakan PowerPoint tentang latar belakang, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila. Oke, yang A, latar belakang pendidikan Pancasila. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini diperlukan perubahan yang progresif. Untuk menuju perubahan yang progresif itu dibutuhkan usaha konkret. Globalisasi tentu membawa dampak baik dan buruk agar dapat menyeleksi hal-hal di era global. Perlu adanya nilai-nilai yang bersifat universal serta diyakini kebenarannya sehingga dijadikan pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini telah disepakati Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bangsa untuk menapaki perjalanan sejarah selanjutnya serta sebagai upaya membentuk karakter bangsa sehingga tidak akan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Yang B, tujuan pendidikan Pancasila, membentuk karakter bangsa, mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila, serta berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Jadi, pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Noto Nagaro 1980, beberapa hal mengenai falsafah Pancasila, Jet 9, Jakarta, Panjoran 7. Pengertian Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas kata panca yang artinya 5 dan sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila yaitu tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 7. Untuk mencapai nirwana diperlukan dasar atau ajaran yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, 5. Tidak boleh mabuk atau mabuk minuman keras. Yang C. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan historis pendidikan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut istilah Pancasila. Hal ini didasarkan interpretasi penjabaran historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila kepada generasi muda melalui pendidikan, negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting itu. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewaris budaya luhur kepada bangsanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Landasan yuridis pendidikan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusun peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksud adalah seperti Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan pengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara filosofi dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 23. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila: terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila: mengembangkan potensi akademik peserta didik. Misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Misi sosial-kultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Sebagai misi akademik. Sumber tim dikti. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Delors 1996. Berdasarkan keempat pilar pendidikan Pancasila, pilar keempat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksud dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dan tidak dilaksanakan Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum aparatur, maupun pemimpin bangsa, di kemudian hari dapat diminimalkan. Yang ke B, menanya alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? 1. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral, agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Pentingnya penanaman nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar 1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Yang keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Landasan pendidikan Pancasila. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian,
Pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan negara. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Implikasinya, penggayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis diharapkan mahasiswa dapat mengembalikan pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindarkan perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Soekarno 1982 halaman 19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, masalah-masalah sosial yang patut dan disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai Pancasila mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Adalah salah satu ciri atau istilah bersinonim, yaitu yang berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam bentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau penggayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila dalam tataran tertentu merupakan politik, yaitu mengandung nilai ideologi yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis sebagai keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu khususnya pada tanggal 13 pada pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, pasal 1 SK Dirjen Dikti nomor 467-Dikti-Kep-1999 yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, baik program diploma maupun program sarjana. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurangan tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dan para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.
Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk mata kuliah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi Menteri Pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai dasar negara, 4. Pancasila sebagai ideologi negara, 5. Pancasila sebagai sistem filsafat, 6. Pancasila sebagai sistem etika, 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principle atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Demikian pembacaan dari PPT saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.